Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Masakan Padang jadi menu favorit di Festival Kuliner Filipina. Masakan Minang atau lebih dikenal dengan istilah masakan Padang adalah nama yang digunakan untuk menyebut segala jenis masakan yang berasal dari kawasan Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Semua jenis masakan ini lebih populer dengan sebutan masakan Padang. Meskipun sesungguhnya berbagai resep masakan Sumatera Barat mayoritas tidak berasal dari kota Padang, misalnya kota Bukit Tinggi, Solok, Padang Pariaman, Payakumbuh, dan sebagainya juga dikenal memiliki tradisi kuliner yang kaya. Rumah makan Padang atau rumah makan Urang Awak adalah sebutan untuk usaha rumah makan yang khusus menyajikan masakan Padang di luar daerah. Pelayan rumah makan Padang kebanyakannya pria. Pelayan rumah makan Padang mempunyai keunikan dalam menyajikan hidangan. Mereka akan membawa sejumlah piring hidangan secara sekaligus dengan bertingkat-tingkat, bertumpuk-tumpuk dengan kedua belah atau sebelah tangan saja tanpa jatuh. Hal ini merupakan atraksi yang cukup menarik bagi para pengunjungnya. Kemudian semua piring-piring kecil yang berisikan hidangan ini disajikan kepada tamu. Tamu bisa mengambil makanan yang ia sukai dan hanya membayar makanan yang diambil. Jika sudah selesai makan, pelayan akan memeriksa hidangan apa saja yang telah dimakan oleh tamu. Cara penyajian yang unik ini berbeda dengan kebanyakan restoran lainnya. Umumnya jika tamu masuk ia akan disodori menu dan akan memesan makanan dari menu tersebut. Salah satu cara terbaik untuk memahami suatu negara dan nuansa budayanya adalah melalui makanannya. Pada 28 hingga 30 April 2023 bertempat di Shangri-La Plaza, Mandaluyong City, KBRI Manila telah menyelenggarakan kegiatan promosi kuliner dan budaya Indonesia dalam festival Asian Eats. Kegiatan promosi kuliner dan budaya Indonesia terlaksana berkat kerja sama KBRI Manila dengan Asia Society Filipina dan dua restoran Indonesia di Manila yaitu Restoran Bakmi Nyonya dan Rumah Makan Padang Huang Jia. Kegiatan festival diikuti oleh berbagai negara antara lain Australia, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Thailand dan Vietnam serta beberapa franchise restoran dan kafe ternama di Filipina. Festival Asian Eats merupakan platform unik yang menggabungkan kuliner dengan budaya yang menyasar utamanya para penggemar makanan dan minuman untuk berpetualang merasakan segudang rasa, budaya, dan tradisi makanan yang menarik di Asia. Festival juga diselenggarakan untuk mengenalkan masakan, seni dan budaya Asia kepada halayak umum Filipina. Komunitas Asia Filipina mengadakan festival kuliner bertajuk Asian Eats di Grand Atrium, Shangri-La Plaza, Kota Mandaluyong, pada 28 hingga 30 April 2023. Kegiatan ini diikuti sejumlah negara, antara lain, Australia, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dalam acara tersebut, masakan Padang diklaim menjadi salah satu menu favorit para pengunjung. KBRI Manila dalam keterangan tertulis menyatakan turut berpartisipasi pada festival tersebut dengan mempromosikan kuliner dan budaya tanah air. Dua restoran Indonesia di Filipina ditunjuk untuk menyajikan hidangan khas Bumi Pertiwi, yakni Bakmi Nyonya dan Rumah Makan Padang Huang Jia. Beberapa menu yang tersaji di antaranya, bakmi goreng, nasi goreng, sate ayam,
siomay, jajanan tradisional seperti kueku, kue talam, jongkong, risoles, dadar gulung, berbagai macam sambal, serta kerupuk khas Indonesia. Selain itu, yang paling menyita perhatian adalah menu komplit masakan Padang nan autentik. Pengunjung takjub dengan bumbu masakan Padang. KBRI Manila mengatakan, selama 3 hari, stan Indonesia selalu dipenuhi pengunjung, khususnya pecinta makanan Indonesia, mulai dari warga lokal, ekspatriat, hingga diaspora Indonesia. Para pengunjung seakan terpesona dengan penyajian masakan Padang yang sangat beraneka ragam. Mereka takjub dengan penggunaan bumbu cabai pada sejumlah hidangan. Itu sangat menggugah selera. Demikian pula dengan tampilan kerupuk dan sambal dalam kemasan botol kaca. Tampilkan demo masak rendang dan pemenang Embasias Got Talent. Pada panggung utama Festival Asian Eats, KBRI Manila menampilkan demo masak beef rendang yang dipandu oleh Chef Bo. Bukan itu saja, acara semakin meriah dengan pertunjukan live music dari band Indokustik, sang juara pertama Embasias Got Talent 2023, sebuah ajang unjuk bakat yang diikuti kalangan diplomatik atau perwakilan asing di Manila.
Indokustik tampil memukau dengan memainkan lagu daerah, lagu barat, dan lagu dangdut Indonesia. Di samping itu, Dharma Wanita Persatuan KBRI Manila juga menampilkan mini fashion show dan tarian Nusantara dengan memakai pakaian adat dari Indonesia. Penampilan ini tak kalah menarik perhatian pengunjung. Kehadiran stan Indonesia pada festival Asian Eats mendapatkan apresiasi dari komunitas pecinta makanan serta masyarakat umum di Filipina. Banyak pengunjung diketahui kembali lagi pada hari berikutnya untuk melihat penampilan budaya serta menikmati makanan khas Indonesia di lokasi. Masakan Padang termasuk jenis masakan yang dapat dihidangkan kapanpun. Rumah makan Padang menawarkan keanekaragaman jenis masakan seperti rendang, gulai tunjang, gulai gajebo, soto Padang, dendeng balado, ayam pop, dan gulai kepala ikan kakap disertai sambalado, dikenal sebagai sambal balado di daerah Jawa. Banyak rumah makan Padang yang masih mengimpor bahan dari ranah Minang, misalnya mendatangkan ikan bilis asli dari Sumatera Barat. Pengelola rumah makan Padang juga mempertahankan keaslian rasa masakan Minang dengan menggunakan juru masak yang berasal dari Sumatera Barat. Atau setidaknya mereka meminta bantuan orang dari Sumatera Barat untuk menjaga kualitas dan cita rasa masakan. Beberapa pengelola rumah makan perlu mempertimbangkan kemampuan lidah konsumen di luar komunitas Minang, apalagi orang asing, misalnya mengurangi tingkat kepedasan. Dari beberapa jenis masakan Minang yang disebutkan di atas, masakan lainnya seperti ayam dan itik lado hijau, beluik lado hijau, belut goreng cabai hijau, sambal lado pukek, sambal lado tanak, tidak kalah populernya dan juga diminati banyak orang. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke restoran-restoran Minang untuk mencoba kelezatan masakan Minangkabau. Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Salah satu faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan pada masa sekarang adalah kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya sendiri. Sebagai negara kepulauan pasti sulit untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Namun, hal itu bisa diminimalisir jika kita memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menjaga, mempelajari, dan melestarikan, sehingga kebudayaan lokal yang sangat kaya di Indonesia ini tetap utuh dan tidak punah, apalagi sampai dibajak atau dicuri oleh negara lain karena kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa dan negara.